Nah, nanti mungkin singkat dari Prof. Hikmanto dan Prof. Ikrar karena terkait hukum ini. Ada pertanyaan begini, kalau status kewarganegaraan, ini ada netizen di luar yang bertanya, kalau status kewarganegaraan bagi mereka yang terbukti dibayat atau berbayat bersumpah, misalnya kasus ISIS, bagaimana Pak? Monggo, Prof. Hikmanto. Ya, ini yang bahaya juga, ini yang saya juga ingat-ingatkan waktu itu. Karena apa? Kalau mereka dibayat, waktu itu pemerintah mengatakan sudah hilang kewarganegaraan. Kenapa? Kalau mereka ada di Syria, lalu ikut dalam ISIS, jangan sampai kemudian negara harus hadir ketika mereka mengalami kesulitan. Padahal dia sudah dibayar, ya kan? Ini yang bahaya nih. Makanya waktu itu saya juga, waktu rame-rame Pak Archandra ini, saya juga munculkan masalah itu. Pemerintah ini kok ada standar ganda gitu ya. Seperti doa di DPR kemarin itu ya. Ke atas tumpul, kalau ke bawah itu tajam gitu ya. Kalau urusan teroris langsung hilang kewarganegaraan, kita nggak mau ikut-ikutan. Tapi giliran kalau misalnya soal ISIS langsung kemudian itu kalau itu yang kalau misalnya Pak Archandra, oh ya kita pikirkan nanti kita cari jalan keluar. Bapak Ibu tahu mereka-mereka yang dari ISIS yang pernah baiat itu sekarang ada yang sudah kembali ke Indonesia. Sekarang pertanyaan saya adalah apakah mereka-mereka ini akan dikasih kewarganegaraan Indonesia kembali atau tidak? Apakah mereka akan dibantu? Apakah mereka akan dinaturalisasi? Silakan Bapak Ibu tanya. Ya, itu yang kita harus pikirkan, konsekuensi-konsekuensi itu. Dan satu lagi titipan saya, kalau ada orang-orang Indonesia yang hebat di luar negeri, jangan semuanya dipanggil ke Indonesia. Ya kan? Biar mereka di sana, buat nama Indonesia besar. Kalau bisa nanti tarik kita ke sana. Kalau bisa seperti juga di Korea Selatan waktu itu, mungkin kalau mereka kita bawa ke sini, kita belum punya fasilitas untuk membuat mereka bisa bekerja. Itu banyak loh teman-teman BPPT yang pinter-pinter itu akhirnya pulang menggebu-gebu, akhirnya masuk politik. Masuk politik ya gitu-gitu aja. Ya, padahal di luar negeri mereka sangat dibutuhkan, jadi dosen, jadi ini dan sebagainya. Dan kami tidak merasa, kalau saya mungkin beda sama Bapak Presiden, saya tidak merasa bahwa mereka-mereka di luar negeri itu merupakan kehilangan talenta. Karena mereka membawa nama Indonesia, walaupun mereka sudah punya warga negara asing atau sudah bermukim di luar negeri. Ya, Prof menambahkan terkait bagaimana kalau yang dibayar oleh ISIS, status warga negaraannya terkait national security. Ya, kalau buat saya tergantung bunyi undang-undangnya aja lah. Ya, kalau memang bunyi undang-undangnya mengatakan bahwa orang yang memang dianggap membahayakan negara itu bisa kehilangan kewarganegaraannya, ya boleh-boleh aja. Tapi kan tidak sesimpel itu, ya. Karena tadi seperti dikatakan oleh Prof. Hikmanto, ya, tidak sedikit mereka yang kemudian sadar dan balik lagi, ya. Dan mereka yang pergi ke Suriah melalui Turki itu kan sendiri kan banyak yang bukan the great believers of ISIS, ya. Bisa aja tuh karena iming-iming gajinya 20 juta per bulan, kan waktu itu kan ada seperti itu, ya. Atau masuk surga dapat istri 7 bidadari gitu. Ya, iya, itu kan iming-iming yang memang selalu dikeluarkan oleh kelompok-kelompok garis keras, ya. Dan iming-iming semacam itu, believe it or not, sama di Malaysia juga sama, ya. Nanti kalau Anda melakukan bom bunuh diri, nanti Anda akan dapat berapa, bukan 7 lagi, lebih dari 17-an lah gitu, ya, bidadari. Itu teman polisi Malaysia mengatakan demikian, bilang sama baik di Malaysia juga demikian. Jadi iming-iming begitu kan kadang-kadang dianggap sesuatu yang menarik, ya. Termasuk juga nanti Anda 7 keturunan, keluargamu, bapakmu, ibumu itu juga akan terbawa masuk surga, gitu. Jadi hal-hal semacam itu yang saya pikir ini. Tapi lagi-lagi kita tidak berharap negara kita itu menjadi kacau balau, ya. Tapi yang ingin saya katakan itu adalah bahwa marilah kita juga berpikir jernih mengenai diaspora Indonesia itu, ya. Karena ketika saya juga ke negeri Belanda dan sebagainya, mereka juga sebetulnya ingin berbakti buat tanah tumpah darah mereka, karena memang mereka lahir di Indonesia, ya. Kalau tanah tumpah darah anak saya bukan di Indonesia karena dia lahir di Australia, ya. Tapi biar gimana pun bapak dia, ibu dia itu orang Indonesia, dan karena itu saya bilang no, lebih baik kamu tetap menjadi Indonesia, karena buat saya masih susah
bagi saya untuk kemudian melepaskan anak saya itu menjadi warga negara asing ya. Ya, Anda mungkin percaya atau enggak ya, beberapa jenderal tuh anaknya banyak yang warga negara Amerika loh. Jenderal yang mana, Bro? Saya pasti Mbak Mei tahu lah ya. Ada yang mau tambahkan, Bro? Ya. Ada benar. Dan cucunya jenderal juga ada yang berwarga negara Amerika dan bangga pula gitu kan. Maksud saya kalau kita ngitung bahwa militer itu kan harusnya nasionalismenya kan lebih gede gitu kan. Tapi kenyataannya enggak juga begitu. Ya, terima kasih Prof. Ikrar. Oh, Ibu Mei ada yang mau ditambahkan sedikit? Ada? Tidak? Cukup? Cukup ya? Oke. Terima kasih kepada narasumber. Saya harus menutup diskusi kita terkait isu kewarganegaraan. Menarik sekali diskusi kita. Terima kasih untuk para narasumber. Yang pertama dari kasus Pak Archandra dan Gloria, ada banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik. Yang pertama adalah tadi yang kita highlight adalah bagaimana soal kejujuran. Kejujuran sebagai seorang warga negara, apalagi kejujuran sebagai seorang pejabat publik. Bagaimana ini bisa kita sampaikan pesan ini untuk Pak Archandra dan kepada pejabat publik kita yang lain. Yang kedua adalah pelajaran tentang bagaimana Indonesia ke depan bisa menjadi lebih baik. Indonesia ke depan bukan tadi persoalan national security seperti apa, tapi bagaimana ke depan negara kita bukan hanya menjadi negara lokal di tengah kampung global. Jadi kampung yang mengglobal, jangan sampai kita hanya menjadi negara yang hanya lokal saja. Bagaimana kita bisa memanfaatkan diaspora Indonesia yang putra-putri bangsa yang tersebar 8 juta itu bisa memberikan kontribusi. Sehingga perlu mungkin ada penelitian mendalam, kajian hukum, perundang-undangan terkait bagaimana status, perlu tidaknya status dui kewarganegaraan untuk para menampung kewarganegaraan kita. Konsep nation extended untuk membangun Indonesia perlu kita sampaikan sebagai sebuah pesan politik dan juga pesan hukum. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, utamanya rekan media. Terima kasih kepada para narasumber. Yang pertama Prof. Hikmanto Juwana. Terima kasih Prof sudah hadir. Yang pertama yang kedua Prof. Ikrar Nusa Bakti, terima kasih sudah hadir dalam diskusi kita. Yang ketiga Ibu Mei Hasibuan sudah memberikan kontribusi, terima kasih. Terlebih juga kepada rekan-rekan media. Nanti kami untuk para narasumber, saya pesan dari panitia, nanti kita minta ada kesan testimoni sama harapan untuk acara diskusi kita. Untuk kita bisa package lebih baik, nanti dari rekan-rekan panitia akan menyiapkan testimoninya untuk kita rekam dan kita jadikan bagaimana diskusi kita bisa menjadi sebuah produk untuk bangsa ini. Rekan-rekan, terima kasih semua untuk diskusi kita, yang semoga dari diskusi kita bisa memberikan kontribusi yang lebih baik untuk bangsa ini. Yang jelas dalam konteks kita masih dekat dengan suasana kemerdekaan, 71 tahun Indonesia merdeka. Semoga dengan diskusi ini, dengan apa yang kita lakukan bersama, kita akan semakin menggelorakan hasrat untuk menjadi Indonesia. Terima kasih, kita berharap besok matahari masih akan terbit dari ufuk timur dan tenggelam dari ufuk barat, dan kita masih terus untuk mencintai Indonesia Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum.